Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu di tanggal 10 April. Kita akan baca dari 589 dan 595. 589 kita mau belajar percaya penuh pada Allah. Kita mulai ya, 589. Kasih mengenyahkan ketakutan dari dalam jiwa. Sejak aku mulai mengasihi Allah dengan seluruh hidupku dan dengan segenap kekuatan hatiku, ketakutan telah meninggalkan aku. Bahkan, kalaupun aku harus mendengar hal-hal yang paling menakutkan mengenai keadilan Allah, aku sama sekali tidak akan takut terhadapnya, sebab aku telah mengenal Dia dengan baik. Allah adalah kasih, dan Roh-Nya adalah damai. Kini aku melihat bahwa perbuatan-perbuatanku yang telah mengalir dari kasih lebih sempurna daripada semua yang kulakukan karena takut. Aku telah menaruh harapanku pada Allah dan tidak takut akan suatu pun. Aku telah menyerahkan diriku kepada kehendak-Nya yang kudus. Biarlah Ia bertindak terhadapku seperti yang Ia inginkan, dan aku tetap akan mengasihi Dia. 595. Seringkali aku telah melihat Allah mencobai orang tertentu dalam kaitan dengan hal-hal yang telah Ia katakan kepadaku, karena ketidakpercayaan itu melukai hati Yesus. Pernah aku melihat Allah mencobai seorang uskup agung, karena ia menentang maksud Allah dan tidak mempercayainya. Ketika itu aku merasa kasihan terhadapnya dan memohon kepada Allah baginya. Dan Allah meringankan penderitaannya. Allah sangat tidak senang dengan sikap kurang percaya kepadanya. Dan inilah sebabnya banyak jiwa kehilangan banyak rahmat. Ketidakpercayaan melukai hatinya yang teramat manis, yang penuh kebaikan dan kasih yang tak terselami kepada kita. Seorang imam hendaknya kadang-kadang kurang percaya supaya dapat lebih yakin akan anugerah yang diberikan kepada jiwa tertentu. Dan ketika ia berbuat demikian untuk mengarahkan jiwa itu kepada kesatuan yang lebih mendalam dengan Allah, kehendaknya memang mendapat pahala yang besar dan tak terselami. Tetapi ada perbedaan yang besar antara sikap ini dengan sikap tidak hormat dan tidak percaya akan rahmat ilahi yang diperlihatkan oleh suatu jiwa hanya karena ia tidak dapat memahami atau menyerap hal-hal itu dengan akal budinya. Sikap yang terakhir ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Aku sangat merasa kasihan kepada jiwa-jiwa yang menghadapi imam-imam yang tidak berpengalaman. Kasih mengenyahkan ketakutan dalam jiwa. Kalau kita tahu Tuhan mengasihi saya, maka nggak perlu ada yang ditakutkan lagi. Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa, Maha Pengampun, Maha Murah mengasihi saya. Saya nggak perlu takut apapun. Sejak aku mulai mengasihi Allah dengan seluruh hidupku dan dengan segenap kekuatan hatiku, ketakutan telah meninggalkan aku. Sebaliknya ya, kalau kita juga sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan segenap kekuatan, dengan seluruh hidupku, kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, berserah pada Allah, maka kita juga nggak perlu merasa takut apapun. Allah mengasihi saya mengasihi Allah. Jadi apa yang perlu ditakutkan lagi? Nggak ada yang perlu ditakutkan lagi. Allah adalah kasih dan Roh-Nya adalah damai. Kalau kita dipelihara Tuhan, Roh Kudus menjaga kita, maka kita akan merasa damai. Aku melihat bahwa perbuatan-perbuatanku yang telah mengalir dari kasih lebih sempurna daripada semua yang kulakukan karena takut. Kita melakukan perbuatan, contoh yang gampang, di rumah lah ya, masak di dapur. Saya harus masak, karena kalau enggak cepet-cepet masak, nanti suami saya pulang, dia pulang kerja belum siap untuk makan malam, nanti dia marah. Ya. Masak, ya. Beda dengan
Saya berpikir bahwa sebentar lagi suami saya pulang, saya perlu menyediakan apa yang dia butuhkan. Ya minimal dia butuh makan malam karena sudah kerja seharian. Dengan dasar saya mau memberikan kasih, mau memberikan perhatian, mau melayani dia, pasti hasil masakannya beda. Antara yang kita lakukan dengan kasih, dengan yang kita lakukan dengan ketakutan, hasilnya beda. Kalau nggak percaya, coba ya. Bapak Ibu yang melakukan segala sesuatu dengan terpaksa, dengan karena takut, pasti beda dengan kalau kita melakukannya dengan ikhlas, dengan tulus, dengan mengasihi. Aku telah menaruh harapanku pada Allah dan tidak takut akan suatu pun. Suster Faustina percaya penuh pada Tuhan. Sehingga dia katakan dia menaruh harapannya pada Tuhan dan dia udah gak perlu takut apa-apa lagi. Aku serahkan diriku pada kehendaknya. Biarlah ia bertindak kepadaku seperti yang ia inginkan dan aku tetap akan mengasihi dia. Ini suatu keputusan. Bukan saya ikut Tuhan kalau hidup saya enak. Kalau hidup saya nggak enak, wah saya kenapa harus ikut Tuhan? Misalnya contoh seperti itu ya. Tapi apapun yang terjadi, dia, Suster Faustina katakan pokoknya aku ikut Tuhan. Ada teman ya cerita ke saya, dia bilang dia oleh istrinya diajak untuk masuk ke Katolik. Istrinya berdoa buat dia selama 16 tahun supaya dia merasakan, dia kenal sama Tuhan Yesus. Dia berpikir ikut Yesus nggak jadi kaya, padahal dia pengusaha. Dia mau usaha, dia mau jadi orang kaya. Dan akibatnya dia nggak cari Yesus, dia carilah dewa-dewa lain yang katanya kalau menyembah atau berdoa kepada dewa tersebut bisa kaya. Itu pemikiran dia ya, dia sharing seperti itu. Tapi melalui suatu peristiwa akhirnya dia bertemu dengan Yesus. Dan sekarang dia menjadi aktivis yang luar biasa. Lanjut ya, saya cerita lebih lanjut lagi. Di 595. Aku melihat Allah mencobai orang tertentu dalam kaitan dengan hal-hal yang sudah dikatakan kepadaku. Karena ketidakpercayaan itu melukai hati Yesus. Jadi kalau Allah sudah menyampaikan sesuatu dan kita enggak percaya, kita otomatis sudah melukai hati Yesus. Dan di 595 ini Suster Faustina cerita, sharing tentang seorang uskup agung. Allah mencobai orang tertentu dan yang dicobainya itu adalah seorang uskup agung. Karena uskup agung ini menentang maksud Allah dan tidak mempercayainya. Suster Faustina melihat betapa si uskup agung ini sangat menderita karena dia nggak percaya sama Tuhan, dia menentang ya. Dia berdoa pada Allah, dia mohon supaya Tuhan meringankan penderitaannya. Dan memang akhirnya Bapak Uskup itu diringankan penderitaannya karena permintaan Suster Faustina. Uskup ini menentang maksud Allah. Hal ini berkaitan dengan rencananya Suster Faustina mendirikan kongregasi baru. Suster Faustina mohon pada Tuhan untuk dia. Dan Allah meringankan penderitaannya. Jadi kita pun bisa berdoa mohon Bapak meringankan penderitaan dari saudara-saudara kita. Dari musuh kita juga. Siapa aja yang kita mau doakan. Kalau kita sungguh-sungguh mohon dan bukan untuk kepentingan saya ya, untuk kepentingan orang itu, maka Tuhan pasti lebih peduli. Dan Tuhan mengabulkan doa Suster Faustina supaya Uskup Agung itu penderitaannya diringankan. Ketidakpercayaan melukai hatinya. Inilah sebabnya banyak jiwa yang kehilangan rahmat. Suster Faustina juga sedih sebetulnya, tahu banyak orang yang gak percaya. Kalau kalian gak percaya, maka itulah yang menyebabkan banyak orang gak menerima rahmat Tuhan.
Pertama, nggak percaya Tuhan itu melukai hatinya. Dan yang kedua, kita juga rugi karena dengan kita nggak percaya, maka kita kehilangan rahmat yang sudah Tuhan sediakan buat kita semua. Sikap tidak hormat dan sikap tidak percaya akan rahmat ilahi karena dia tidak dapat memahami atau menyerap hal itu dengan akal budinya, maka sikap ini tidak menyenangkan hati Allah. Jadi dalam hal ini ya, dia nggak percaya. Dia juga nggak menghormati akan rahmat tersebut. Tapi hal ini mengecewakan Tuhan karena dia tidak hormat dan tidak percaya, dan juga dia nggak mau memahami atau menyerap dengan akal budinya. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu mari kita ambil, kita renungkan, kita hayati. Kalau binatang memamah biak itu dia makan, setelah makan terus dia nanti keluarin lagi, terus dia kunyah-kunyah lagi ya. Jadi artinya firman Tuhan apapun yang kita dengar bukan bagus, saya pegang. Enggak bagus, saya lupain, saya nggak mau dengar ya. Tapi nggak ngerti, nggak memahami, ditampung, direnungkan, mungkin juga berdoa minta Tuhan memberi pengertian supaya kita bisa mengerti. Jadi kalau nggak memahami dan terus jadi nggak percaya, itu yang tidak menyenangkan hati Allah. Kita otaknya kecil, pasti nggak gampang memahami rencana Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah kita membuka diri, belajar, menggali untuk memahami hal tersebut. Supaya kita juga bisa mengerti dan menyenangkan hati Allah. Kalau kita nggak memahami atau nggak bisa menyerap apa yang terjadi, ya, maka yang kita lakukan adalah bukan menolak, tapi menampung, merenung, menghayatinya, dan jangan langsung bilang saya nggak percaya ya. Tapi mari kita berusaha untuk senangkan hati Allah dengan cara menerima, menampung, dan minta rahmat dari Tuhan, minta pencerahan dari Tuhan supaya singkap-singkap itu secara bertahap, selapis demi selapis akan terbuka dan akhirnya kita mengerti. Karena nggak mungkin juga Tuhan memberikan sesuatu yang kita nggak bisa ngerti. Tapi perlu perjuangan, perlu hati, perlu prioritas, perlu waktu, perlu interest ya. Untuk bisa membuka rahmat-rahmat tersebut, rahmat-rahmat ilahi tersebut. Nah, salah satu hal kenapa saya adakan link YouTube ini, karena ada banyak juga teman yang sudah membeli buku diary Suster Faustina ya. Ini bukunya tebal. Mereka berapi-api untuk membaca. Satu hari baca sekian nomor. Akhirnya dia bilang, Bu, saya stop. Kenapa? Saya nggak ngerti. Terus saya bilang, jangan baca banyak-banyak. Baca aja satu hari satu nomor. Tanya lagi, mulai dari mana? Nah, oleh sebab itu, melalui link YouTube ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca satu hari satu nomor, direnungkan. Pada saat kita merenung pasti ada pencerahan-pencerahan. Oleh sebab itu kembali lagi saya ingatkan buat Bapak Ibu yang masih ingin memiliki buku Penderitaan dan Belas Kasihan, bisa hubungi saya supaya dengan kita membaca ulang, tidak hanya mendengar melalui link YouTube ini ya, tapi dengan membaca ulang, dengan merenungkan dan juga direfleksikan dengan kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu akan banyak mendapat rahmat, pencerahan dari hal tersebut. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Salam kerahiman.